warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Wow. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Sakura pimpin doanya. Istiadat siap doaan. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fias wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman warzuqni fahman. Ibu absen terlebih dahulu ya, dengan cara kalian menyebutkan perasaan kalian hari ini. Oke, dimulai dari Aisyah. Senang. Oke, Ayla. Bahagia. Gembira. Oke, terima kasih ya semuanya hadir semuanya ke kelas ya. Sebelum pembelajaran berlangsung ini, kita bikin kesepakatan kelas. Selama pembelajaran matematik, diharapkan di meja kalian tidak ada buku selain matematika. Berarti mata lain tidak boleh ada di meja ya. Terus selama pembelajaran kalian kalau misalkan mau keluar, kalian harus izin terlebih dahulu. Kalau mau bertanya, kalian ajukan. Masih ingat dengan seperti ini, misalkan ibu punya ayam ya, kita lambangkan ayam itu dengan huruf ya. Nah, misalkan ayam itu bentuk aljabar, tapi sebelumnya di sini ada tujuan pembelajarannya, jadi konsep dan menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam bentuk aljabar. Perasaannya ceria ya, bahagia. Semoga dengan rasa ceria ini kalian bisa memahami materi ini ya, dan nanti sampai kapanpun kalian akan mengingatnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak ya. Oke, setelah kemarin kita belajar mengenai variabel, koefisien, konstanta, dan suku dalam bentuk aljabar, kali ini kita akan belajar mengenai operasi-operasi hitung dalam aljabar. Bagaimana sih operasi-operasi hitung dalam aljabar itu? Yuk kita simak videonya. Sama seperti halnya pada bilangan bulat dan pecahan, kita juga bisa menerapkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bentuk aljabar. Nah, yang perlu kalian ketahui dalam operasi bentuk aljabar juga memiliki sifat-sifat operasi. Apa sajakah itu? Ya, yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. Jika A ditambah B, itu akan sama dengan B ditambah A. Begitupun juga dengan A dikurang B itu akan sama saja dengan negatif B ditambah A. Nah, di sini yang perlu kalian ingat adalah tanda plus dan min pada bentuk aljabar mengikuti koefisiennya. Karena koefisien dari A adalah plus 1, maka jika ditukar posisinya menjadi plus A. Begitupun juga dengan koefisien dari B, yaitu negatif 1. Sehingga jika ditukar akan menghasilkan negatif B. Selain itu, sifat komutatif juga berlaku pada perkalian bentuk aljabar, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua adalah asosiatif, ya, atau pengelompokan. Jika kita memiliki A ditambah B ditambah C, di mana B dan tambah C-nya itu kita kerjakan duluan, itu akan sama saja dengan A ditambah B ditambah C, di mana A plus B-nya dikerjakan terlebih dahulu. Begitupun juga dengan perkalian. Jika kita memiliki A dikali B dikali C, itu akan sama dengan A dikali B dikali C. Sifat yang ketiga adalah distributif. Ya, jika kita memiliki A dikali dengan B ditambah C, itu akan sama saja dengan A dikali B ditambah A dikali C. Begitupun juga sebaliknya, jika kita memiliki
A dikali B ditambah A dikali C itu akan sama saja dengan A dikali B ditambah C. Akan tetapi, dalam penggunaan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, ada sedikit berbeda loh dari yang kalian tahu sebelumnya. Apa itu Kak perbedaannya? Masih ingat dengan jumlah rambutan yang dimiliki ibu di video sebelumnya? Ya, di video tersebut, jumlah rambutan yang dimiliki ibu ada 1 keranjang, 2 kardus, dan 10 buah. Dalam bentuk aljabar dapat dinyatakan X tambah 2Y tambah 10, di mana X menyatakan banyaknya buah rambutan dalam keranjang, dan Y menyatakan banyaknya buah rambutan dalam kardus. Nah, ceritanya nih, ayah juga memberi ibu sekeranjang buah rambutan. Kalau begitu, berapa ya buah rambutan yang dimiliki ibu sekarang? Ya, buah rambutan yang dimiliki ibu sekarang adalah 1 keranjang, 2 kardus, 10 buah, dan ditambah dengan 1 keranjang buah rambutan dari ayah. Sehingga ibu memiliki 2 keranjang, 2 kardus, dan 10 buah rambutan. Kemudian, bagaimana kita menuliskan dalam bentuk aljabar? Oke, mula-mula ibu memiliki X plus 2Y plus 10. Kemudian, ayah memberi ibu sebanyak X buah rambutan. Artinya ditambah dengan X. Dan sekarang ibu memiliki 2 keranjang, 2 kardus, dan 10 buah rambutan. Nah, hal ini bisa kita tulis dalam bentuk aljabar menjadi 2X plus 2Y ditambah 10. Loh Kak, yang berubah cuma 1 suku ya Kak? Ya, betul sekali. Operasi penjumlahan ataupun pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Masih ingat kan suku-suku yang sejenis itu seperti apa? Oke, sekarang mari kita coba latihan ya. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. 2X dikurangi Y ditambah 5XY dikurangi 2 ditambah 5X ditambah 7Y ditambah XY. Nah, strategi pertama yang dapat kita lakukan adalah kelompokkan suku-suku yang sejenis menggunakan sifat komutatif tadi. Nah, kemudian kita gunakan sifat distributif pada suku-suku yang sejenis. Oke, langsung saja kita kelompokkan suku-suku yang sejenis ya. Ya, di sini yang sejenis adalah 2X dan 5X. Kemudian negatif Y dengan 7Y. Kemudian 5XY dengan XY. Yang terakhir adalah ya negatif 2, tidak memiliki pasangannya. Nah, kita lihat untuk 2X ditambah 5X. Sama-sama memiliki unsur X. Artinya X ini bisa kita distributifkan keluar. Sehingga dapat kita tulis 2 ditambah 5X. Nah, begitupun juga sama dengan negatif Y dan plus 7Y. Kita dapat tuliskan menjadi ditambah negatif 1 ditambah 7Y. Ditambah lagi dengan sama prosesnya seperti tadi, kita distributifkan si X dan Y nya, kita dapatkan 5 plus 1 XY dikurangi dengan 2. Nah, kemudian kita sederhanakan, kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung sehingga kita dapatkan 7X ditambah 6Y ditambah 6XY dikurangi 2. Oke, sekarang coba mari kita berlatih. Sederhanakan bentuk 3XY kuadrat dikurangi X kuadrat Y ditambah 6 ditambah 2XY kuadrat ditambah 5X kuadrat Y dikurangi 9. Kakak kasih waktu ya. Oke, sudah? Mari kita kerjakan bersama. Langkah awal sama seperti tadi, kita menggunakan sifat komutatif untuk mengkelompokkan suku-suku yang sejenis. Ya, suku-suku yang sejenis adalah 3XY kuadrat dengan 2XY kuadrat. Kemudian negatif X kuadrat Y dengan 5X kuadrat Y. Dan yang terakhir adalah 6 dan negatif 9. Nah, setelah kita kelompokkan, kita menggunakan sifat distributif. Sehingga kita dapatkan 3 plus 2 dikali XY kuadrat ditambah dengan negatif 1 ditambah 5 dikali X kuadrat Y ditambah dengan 6 dikurang 9.
Nah, kita sederhanakan saja, kita operasikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung sehingga kita dapatkan 5xy kuadrat ditambah 4 kuadrat y dikurangi 3. Gimana? Sudah paham? Oke, kita coba satu lagi ya. Paman memiliki padi dalam dua jenis karung yang berbeda, yaitu karung A dan karung B. Berat padi keseluruhan yang dimiliki paman dinyatakan dalam bentuk aljabar, yaitu 2A ditambah 9B, di mana A menyatakan berat padi dalam karung A dan B menyatakan berat padi dalam karung B. Jika paman menjual padinya sebanyak 3 karung B dan membeli padi lagi sebanyak 3 karung A, tentukan berat padi yang dimiliki paman sekarang. Oke, seperti biasa, kakak kasih waktu ya. Jika kalian merasa kurang, bisa pause videonya kok. Gimana? Sudah? Oke, mari kita bahas. Paman memiliki beras sebanyak 2A plus 9B. Kemudian paman menjual beras sebanyak 3 karung B. Yang artinya jika 3 karung B dijual sehingga beras paman tinggal 2A ditambah 9B dikurangi 3B. Lalu paman membeli lagi sebanyak 3 karung A. Sehingga beras paman sekarang adalah 2A ditambah 9B dikurang 3B ditambah 3A. Nah, sama seperti tadi kita kelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis, yaitu 2A dengan 3A. Selanjutnya, ya 9B dengan negatif 3B. Sama menggunakan sifat distributif, kita distributifkan A-nya sehingga didapatkan 2 ditambah 3 dikali A ditambah dengan 9 dikurangi 3 dikali B. Sehingga kita sederhanakan menjadi 5A ditambah 6B. Jadi berat padi yang dimiliki paman sekarang adalah 5A ditambah 6B. Oke, gimana? Sudah mulai paham? Untuk semakin memahami materi kali ini, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ya. Oke, sekian dulu ya video dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kakak selanjutnya. Bye-bye. Informasi atau video yang tadi ibu tayangkan, apakah dari kalian ada yang mau bertanya? Ibu mau bertanya, Oke, ayo. bagaimana kalau misalkan kita mempunyai barang yang berbeda? Oke, terima kasih. Dua. Tasnya, gitu doang kan? Video tadi kita bagi kelompok ya, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok kalian. Ibu akan membagikan lembar kerja. Oke, nanti sama kalian diisi lembar kerjanya. Ayo diisi. Nama kelompok. Oke. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan soalnya ya dengan teliti dengan kelompoknya, silakan berdiskusi. Dari setiap kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dimulai dari kelompok mana dulu tadi yang sudah selesai? Ini oke, sampai dari sini dulu. Baca. Jadi di sini kita menjawab tentang
sampai mana kebun laba yang minta untuk membantunya mengumpulkan semua buah kebudayaan Indonesia. Jawaban teman-teman yang lain apakah sama jawabannya? Sama. Di sana tadi pas di jalur pertama ternyata yang tadi di jalur pertama yaitu tidak ada, maka kamu tidak usah diisi. Dan tadi ada satu kalau nggak salah kita tulis satu nggak usah ditulis sih sebenarnya, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Dan yang Z itu tadi ada berapa? Nah sekarang kalian berdasarkan gambar kesini berarti kalian bisa menyimpulkan kalian itu dengan pembelajaran seperti ini bagaimana. Ini bisa kita simpulkan setiap benda yang sama atau variabel yang sama maka bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Kalau misalkan perkalian, nah itu tidak bermasalah ya. A kali B berarti jadi AB. Itu ya nantinya kalau A tambah B itu nggak bisa kita selesaikan. Oke, terima kasih. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita bisa menjumlahkan suatu bilangan dengan catatan variabelnya harus sama gitu ya untuk dijumlahkan ataupun dikurangkan. Kalau dikalikan juga sama, misalkan A tadi ditambah A dikali B berarti AB, itu nggak bisa langsung dihitungkan, tapi kalau sudah berupa angka bisa dioperasikan. Oke ya. Nah yang berikutnya minggu depan kita akan melakukan tes ya, bagaimana pencapaian hari ini, dan nanti kita belajar tentang materi berikutnya yaitu tentang